diam semua kenapa ini? Lah iya itu baru dikasih keterangan hebatnya maha bos kita aja kok kita nih urusan duit gak sepiro aja jadi ruwet sama maha bos. Duit itu seberapa atau paling? Ya paling ya. Kok buat ruwetnya luar biasa. Lah ini uripmu ini bisa hidup, bisa ambekan enak ini. Kamu kalau suruh bayar punya duit enggak? Enggak, digratiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kok merasa enggak dikasih apa-apa. Kan ya kurang ajar. Sebetulnya udah kurang ajar tingkat tinggi. Orangnya hadir. Jangan lihat orang lain ya, kita-kita ini loh. Kita-kita ini kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sengaja saya ngomong pedes bab yang begini-begini, biar sadar. Ya biar sadar. Alhamdulillah. Jadi kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu wa taala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih di kandung badan, nggak mungkin rezeki saya nggak ada, pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak, di antara bergerak kamu tamu datang ya tak temoni. Nggak mungkin saya mengatakan, sorry bro aku lagi pusing tak terima tamu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang nggak ada kalimat dalam hadis manapun, kalau nggak punya duit jangan terima tamu. Nggak ono. Ada enggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Gak punya duit, muliakan tamu, percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir. Muliakan tamumu walaupun gak punya duit, sugih banyu, air mineral. Gak punya air mineral, gelas kosong. Ya nanti gaya-gaya Didik, ini gimana sih kok gak dibuat-buatkan tehnya ini ya. Gaya Didik kayak bos gitu. Ini ya bagian buatkan teh mana kok nggak dibuat-buatkan gitu ya. Tamunya Pak, oh nggak usah repot-repot. Alhamdulillah. Itu maksudnya kalau nggak punya beneran ya, nggak punya beneran. Tapi semangat pengen memuliakan tamu. Tunggunya dengan apa aktivitas? Kalau ada tamu ya ditemani. Waktunya cari ilmu. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja kerja. Banyak orang Pak Novel ini kerjanya apa? Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu. Ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya, buat kopi. Nanti pulang silahkan beli. Promosi saudara-saudara. Ya buat kopi. Tuh, nah itu keluar tuh iklannya itu. Afia. Baik Habib Novel Alidrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jenengan kalau udah merasakan akan paham. Apa bedanya dengan kopi yang lain. Makanya rasakan dulu. Pinter tak aku? Iya, gurumu. Iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan ya. Ini kopi namanya Afia, itu dari Afiyah. Afiyah artinya kesehatan. Zahiran wa batinan. Itu Afiyah. Nah, biar agak keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang nulis pakai F, saya ganti pakai V, Afia. Biar kita kayak opo Afia, padahal kuwi Afiyah. Nah, kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya enggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya enggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Memang begini caranya kita menikmati doa ki entenono ngene gitu loh ya. Berdoa, saya berusaha, apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya. Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, iki ilmu iwak iki metu meneh. Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa? Kena corona lupa ilmu ikan? Ikan di dalam akuarium, ada enggak ikan di akuarium kemudian mutung? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung itu ngambek ya. Ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya. Apa ya? Ya itu dampak dari putus asa. Dampak putus asa akhirnya mutung gitu ya. Patah hatinya. Patah hati. Emang ikan punya hati? Pokoknya ikannya ngambek. Ada enggak ikan karena jalan ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke sini kena kaca. Ke atas juga nggak bisa keluar, ke bawah ketemu dasar. Makanannya dibatasi oleh majikannya karena nggak ada kehidupan selain dirinya. Betul ya?
Ya makanannya nunggu yang punya rumah yang ngasih makan. Ada enggak ikan kemudian mutung? Makan saya masih datang besok pagi. Sekarang saya tidak ada makanan. Ya udah saya mau berhenti berenang. Terus ikannya mandek. Ada enggak? Saya mau protes sama majikan saya. Dia kan suka lihat saya kalau renang-renang itu. Udah biar dia enggak suka lihat saya. Makan dijatah sehari cuma sekali. Kita suruh renang sampai begini-begini mentok-mentok. Akuarium cilik sisa. Majikan kurang ajar. Nanya, ada enggak ikan yang kemudian berhenti? 24 jam enggak mau obah. Hah? Ya ikan mati. Kalau ikan hidup, dia enggak peduli dengan gajinya, dia mau dikasih makan tadi kapan enggak mikir dia. Yang ada dia berjuang untuk mendapatkan makanan, dia bergerak, cek. Nanti kalau Anda punya akuarium sekecil apapun, segede apapun, begitu Anda mendekat ke arah akuarium, ikan Anda akan mendekati Anda. Cus. Ya. Anda tangannya ke bawah, ikannya akan ke bawah, tangannya akan ikut ke atas. Dia semangat terus. Untuk apa? Mendapatkan makanan dari majikannya. Dan terus bergerak. Nah kenapa kamu gak bergerak mencari Tuhanmu? Kalau udah begini gak paham-paham soalnya. Paham gak? Jadi ikan itu tahu yang punya makanan majikannya, maka ikannya enggak cari makanannya, yang dicari siapa? Majikannya, digolei, majikannya tangan ke atas, dia ke atas, majikannya tangan ke bawah, dia ke bawah, majikannya ke kiri, dia ke kiri. Karena tahu yang ngasih makan majikannya, dia enggak pernah cari makanannya. Nah kita sibuk cari makanannya, enggak cari majikannya. Senok ini lagi paham, masuk ilmu ini untuk toko iwak, Masya Allah. Dikasih hadis nggak paham, Al-Quran nggak paham, kayak iwak paham. Kenapa? Podo kewane. Lah iya toh kita ini kan masih kelasnya belum manusia seutuhnya, masih kelas campur-campur hewan kita ini loh ya. Makanya kalau dikasih ayat Quran kok ya deleng toh. Lain sama ulama-ulama soleh-soleh wali-wali itu paham langsung, paham. Ya, lah kalau kita ini nggak paham, nggak paham. Kenapa? Lah podo weduse. Tidak paham, kita jangan ngomong orang lain ya, diri sendiri, ya diri sendiri ini ya masih kelasnya hewan, kita ini. Makanya ulama-ulama dulu itu menyesuaikan kalau ngasih, saya bukan maksud jenengan hewan bukan loh ya, jangan tersinggung. Cuman ya kenyataannya kita kan masih begitu gitu loh ya, jujur saja. Biar kita nanti bisa paham, kalau bicara itu kita sama orang banyak, biar kita paham, ngomong. Yai Habib Ustadz Sepuroni pun engkang kata, mohon maaf Yai, saya ini masih kelas hewan, ketemu ayat Quran gak bisa paham, hadis belum bisa paham. Ya bacakan ayat Quran hadisnya untuk barokah, tapi tolong kasih contoh-contoh kelas hewan. Nanti akan paham. Yang seperti itu cara kita memahami kehidupan, gak bisa langsung melonjak pengen ngerti Al-Quran hadis, enggak sih, ya nanti dulu. Khawani rahimakumullah, boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Ikan, obah. Ikan itu yang sampai ikan tuh karena yakinnya dikasih rezeki sama Allah, mungkin ikan tuh nggak sempat dungo ya, zikir. Kata para ulama, ikan tuh nggak pernah berhenti berzikir. Zikir. Salah satu zikirnya ikan, Masya Allah. Ini perlu dibongkar enggak nih rahasia nih? Mau tahu zikirnya ikan? Salah satu zikirnya ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun adalah memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang cari ilmu. Astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim. Saking cintanya sama orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, ikan itu zikirnya mintakan ampun buat kita-kita ini. Masya Allah. Gak mikir, endi panganku. Tak ono iwak ngono kuwi. Begitu ada ikan yang begitu langsung mati itu ikannya. Langsung kontan mati. Entah kena pancing, entah kena musibah apa ikannya itu ya. Akan mati. Tapi kalau yang masih rajin doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, hidup tuh ikan. Lah kita ini dikasih Allah Ta'ala Masya Allah hiburan jagat raya seperti ini. Tunggu pemberianku, nikmati pemberian yang lain. Ngaten loh, sebentar ini hadisnya pendek tapi kok jabarkannya kedawan gini ya. Paham enggak ini maksud saya? Paham?
Anda bertamu ke rumahnya seorang yang Anda ingin temui. Orang yang mau Anda temui tadi mau ngasih hadiah Anda mobil. Kemudian orang tadi mengatakan silahkan tunggu, nanti mobil akan saya berikan, nikmati rumah saya. Rumahnya 30 hektar. Di situ ada kolam renang, di situ ada kebun yang luar biasa, di situ ada segala bentuk kafe, kopi model apapun ada, jus model apapun ada, makanan model apapun ada. Suruh nunggu di situ, nikmatano sakarepmu, gratis, silakan dinikmati semua. Pertanyaan saya, kalau ada orang kemudian dodok di pinggir, terus teman ngelamun tok, kapan ya mobilnya ya? Kapan ya mobilnya? Takok sing dogo, mobilnya kapan? Oh enggak tahu, urusannya bos. Bosmu piye to? Janji-janji gak cetha. Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Saya mau nanya, karyawan-karyawan yang ada di situ kira-kira sebel enggak sama kita? Sebel ya, ini orang enggak tahu terima kasih, enggak percaya. Benar kan? Tapi kalau orang yang paham, mau dikasih mobil suruh menikmati semuanya, dia akan mengatakan, wah ini kesempatan luar biasa. Saya bisa masuk rumah ini, nikmatnya banyak ini. Nanti kalau saya udah keluar belum tentu bisa masuk lagi ke sini. Mobil itu bisa dicari kapan-kapan. Tapi kalau masuk rumah ini sampai ke belakang, sampai ke sini, oh jarang-jarang ini. Maka dia mulai menikmati di sana, menikmati di sana, menikmati di sana. Ditelepon sama keluarganya, gimana mobilnya? Gak mikir mobil, carry, tenang, kobul mobil. Nanti tinggal ngambil kan dipanggil kalau udah waktunya. Sekarang saya lagi menikmati trampolin, loncat-loncat. Sekarang saya lagi main luncur, Masya Allah, kembali seperti anak kecil. Sekarang saya lagi berenang, terus. Sekarang saya mau nanya, jenengan butuh tuh sama Allah yang di doa itu berapa coba? Cek kan? Cek. Yang muda-muda butuh rabi, betul? Ayo ngaku, tolong ngaku. Oh iya, minta nikah agar bisa menikah. Bagus tuh doa, ya. Karena nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nggak kuat ke haram tuh ya wajib segera menikah. Kalau enggak bahaya bisa zina. Naudzubillah min dzalik. Nah sambil menunggu terkabulnya tadi itu artinya terwujudnya. Maka dia menikmati, apa yang dinikmati? Lawang bumi begitu luas kok, Masya Allah. Ada orang tua, ada pasangan, kalau yang belum menikah, ada kakak, ada adik. Ya, mungkin punya keponakan, ada teman, ada majelis, dinikmati, seneng-seneng no itu. Ini ya karunia dari Tuhanku. Nah kita ini suka nggak melihat ini loh, dikasih anugerah yang banyak nggak dilihat, yang belum ada dipikir terus. Jelas ibu-ibu? Kok nggak berani jawab kenapa ibu-ibu? Biasanya kan semangat jawab ya. Bu, kenapa nggak jawab? Oh ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang nggak ada, yang ada nggak disyukuri gitu ya bu ya? Ikhwani rahimakumullah. Jadi syarat biar doa itu terkabul, jangan tergesa-gesa. Yakin sudah kabul, terus tenangkan hati, lanjutkan aktivitas. Prasangka baik sama Allah enggak putus. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi'ithim. Seorang hamba itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan selama tidak berdoa yang mengandung dosa. Contoh, suami istri didoakan moga-moga pegat, Allahumma pegat. Nah, yang begini nih dosa nih, doa kok mau menghancurkan rumah tangga. Nah, yang begitu tidak dikabulkan sama Allah SWT. Kalau itu terjadi bukan bagian dari pengabulan doa. Au qati'atir rahim, doa yang mengandung memutuskan tali silaturahim. Saya doakan mudah-mudahan Pak D tidak mau ke rumahnya Budi. Moga-moga Pak D jadi sebel sama Budi. Nah ini tidak boleh. Doa mengandung memutuskan tali silaturahim.
rahim. Malam yasta'jil. Lah yang ketiga, yang levelnya sama dengan mutuskan tali silaturahim. Levelnya sama dengan doa yang buruk. Apa itu? Malam yasta'jil. Selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat pun nanya, wamal isti'jal. Ya Rasulullah, mal isti'jal. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li fayastahsiru inda dhalik wa yada'ud du'a. Nah, ini yang terjadi sekarang. Yang namanya tergesa-gesa itu orang yang berdoa ngomong qad da'autu, saya sudah doa tapi enggak kabul. Saya udah doa tapi enggak kabul. Akhirnya orangnya jadi gelo, nyesel. Kok enggak kabul, terus malas berdoa, terus meninggalkan doa. Ini banyak kasus. Beb, ya munjiah sudah saya amalkan tapi enggak kabul, Beb. Jadi saya enggak munjiahan lagi. Yasin saya baca tiap hari enggak kabul, Beb. Jadi saya malas baca Yasin lagi, Masya Allah. Yang begini ini yang menyebabkan doa tidak enggak kabul. Maka istiqomahlah dalam berdoa. Saya tiap habis sholat, di antara doa saya, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang awal doa minta rezeki, yang akhirnya doa minta lunas hutang. Setelah itu saya enggak mau mikir. Usaha gerak. Saya enggak akan ngomong kok enggak hasil ya. Itu enggak akan kabul kalau begitu. Kalau saya udah minta, saya yakin kabul. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang warga di zamannya. Wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan saya tahu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau lisanmu sudah digerakkan untuk meminta berarti sudah dikabulkan. Nah, yang menggerakkan lisanmu untuk minta siapa? Allah. Berarti Allah mau ngasih. Allah mau ngasih. Jangan kemudian kamu batalkan dengan kalimat kok enggak kabul ya. Nah ini loh bahayanya luar biasa. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Alhamdulillah.